an'amana bi ni'matil Islam wal iman, hadana ila siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Bapak Ibrahim beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara, saudari, wabil khusus jamaah perguruan Tarekat Haq Naksabandi Ranting Pontianak ataupun anak cabang Pontianak Barat yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia, rahmat, hidayah serta inayahnya, jika pada malam hari ini kita masih selalu dikaruniai Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itu tadi dapat kita hadir berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, mengagungkan asma Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini tersampaikan juga kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara, saudari rahimakumullah. Pada malam hari ini saya teringat firman Allah dalam surat Al-A'raf 174. Di sana Allah menegaskan, ya ayuhan nas, kata Allah, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubin. Hai manusia, kata Allah. Jadi Allah memanggil kepada semua manusia. Qad ja'akum burhanum min rabbikum. Telah datang bukti kebenaran dari Tuhanmu. Artinya kepada manusia Allah memberikan berita gembira, kabar kepada kita semua bahwa telah datang bukti kebenaran dari Tuhan. Apa itu bukti kebenaran? Wa anzalna ilaikum nuram mubin. Telah datang bukti kebenaran Tuhanmu dan telah kuturunkan cahaya yang terang benderang. Jadi kebenaran itu apa? Yang datang dari Tuhan itu cahaya yang terang benderang. Jadi kalau orang belum mendapatkan cahaya yang terang benderang itu, berarti dapat kita simpulkan bahwa dia belum berjalan di atas jalan yang benar. Itu kan sebenar jawabannya. Selama ini yang kita perhatikan manusia, yang bernama manusia, yang menyebut dirinya manusia, yang mengaku dirinya manusia, sebenarnya dia belum paham apa itu hakikat manusia yang sesungguhnya. Kalau dia benar-benar manusia, sungguh terpanggil jiwanya itu. Kenapa terpanggil? Karena semua manusia pengen berjalan di atas jalan kebenaran.
Supaya kita berjalan di atas jalan kebenaran, kata Tuhan, carilah cahaya yang terang benderang itu. Cahaya terang benderang itu, itulah dari Tuhan, Rabbul Alamin. Tapi coba kita perhatikan, umat Islam beramalia, rajin mengamalkan perintah Allah. Tapi dia tidak ditunjukkan cahaya yang terang benderang itu. Artikan dia berbuat bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Dia merasa dia sudah benar, tapi Tuhan bilang kebenaran itu dari aku. Kalau kebenaran datang daripada Allah, maka ikutilah aturan Allah. Maka tidak ada pilihan lain, manusia harus mencari cahaya yang terang benderang itu. Apa itu cahaya yang terang benderang itu? Ya, Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa itu terang benderang itu? Itulah kitab Allah. Itu dimasukkan ke dalam kalbu kita semua. Kitab Allah itu, itulah cahaya yang terang benderang. Kenapa? Kitab Allah itu fungsinya adalah hudan linnas. Petunjuk buat manusia. Harusnya sudah dapat hudan linnas, sudah dapat kitab Allah yang tertanam ke dalam kalbu kita. Dulu hatinya keras, harus menjadi lembut. Dulu sombong, akhirnya sekarang tidak Itulah orang yang sudah mendapat kitab Allah. Dia tidak selalu menyalahkan orang lain, tapi selalu mengkoreksi dirinya sendiri. Itu orang dapat kitab Allah. Bukti contoh Nabi. Jangankan menghina orang, dia dihina ya tidak marah. Coba. Dia dihina saja tidak marah Nabi. Itulah bukti orang yang mendapat kitab Allah. Jiwanya selalu tenang. Dia sudut pandangnya tidak jahat dan tidak baik. Dia selalu berjalan di atas zat mutlak. Zat mutlak itu berjalan di atas jalan yang lurus, jalan kebenaran. Karena kalau dia tegak lurus, berjalan di atas jalan yang lurus, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti tercegah keji dan mungkar. Karena syarat untuk menegakkan nama Allah, ini itulah disebut juga mendirikan salat, ya. Karena efek dari tegaknya nama Allah di dalam kalbu kita itu, efeknya adalah dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau dia mengendalikan hawa nafsu, tercegahlah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau dia tercegah keji dan mungkar, berarti dia berjalan di atas jalan ketuhanan. Kalau berjalan di atas jalan ketuhanan, berarti dia berjalan di atas jalan kebenaran. Nah, kenapa sudah dapat ditunjukkan cahaya yang terang benderang itu hati masih keras? Ini apa yang salah ini? Salah memahami atau salah kita mengamaliakan ilmu yang sudah kita dapatkan? Kenapa hati masih sombong? Masih bangga? Padahal setelah kita paham bahwa ada hak Allah di dalam diri kita itu, bahwa kita ini sebenarnya pada hakikatnya mati. Cuman kesadaran kita saja yang naik. Dari satu tingkat ke tingkat. Dari tingkat kesadaran di tabi'i, meningkat kesadaran di rodopi, meningkat kesadaran di rohani, meningkat lagi satu tingkat kesadaran di rabbani. Kok kesadaran itu meningkat, itulah yang dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Kita mau di tingkat yang mana? Itu tergantung kita masing-masing. Maka di dalam perguruan kita ada kelas. Ada kelas di tabi'i. Jadi mendirikan salat itu di roh tabi'i. Jangan menyalahkan orang di rabbani. Ataupun rabbani, mentang-mentang dia sudah posisi rabbani, kau tuh kecil.
belum ada apa-apa kau tu. Enggak. Semua sama tujuannya. Cuman kendaraannya yang membedakan. Karena tujuannya semua sebenarnya menembus alam, di luar alam tubuh jasmani, keluar dari tubuh jasmani. Kalau keluar dari tubuh jasmani, secara otomatis dia membunuh pikirannya. Dia tak mudah menyalahkan orang lain. Dia tidak mudah menjelek-jelekkan orang lain. Ya, dia selalu banyak mengkoreksi dirinya sendiri. Inilah sebenarnya agama yang lurus, agama yang hak, agama yang benar. Jadi kalau ada umat Islam beramaliyah tidak menemukan cahaya yang terang benderang itu, berarti ilmunya hanya bermain di tataran syariat. Hanya pujian manusia. Apa arti manusia memuji tapi tidak ada nilai di mata Allah? Kita bukan perlu pujian manusia. Kita bukan perlu bangga-bangga manusia. Kita beramaliyah kepengen kita naik kelas. Supaya di saat kita kembali kepada Allah, disitulah posisi kita. Di saat putus napas, akhir daripada napas, perjalanan napas kita, betul-betul milik Allah itu, betul-betul terang benderang, kembali menuju sumbernya itu. Nah, sumbernya itulah disebut dengan Maha Suci. Maka tidak bisa kalau kalbu itu kotor mau kembali ke Maha Suci, tidak bisa. Syaratnya kalbu ini harus disucikan dulu. Dimandikan dulu, diistinjakan dulu. Dengan apa mengistinjakannya? Dengan menerima ilmu hak dulu. Menerima cahaya terang benderang itu. Kalau tak ada cahaya terang benderang, sia-sia semua amaliyah kita. Maka kalau syariat tampak diiringi dengan hakikat, hakikat itu cahaya. Hakikat itu roh, ilmu roh. Hakikat itu ilmu batin. Ketika orang bersyariat tidak menyertakan hakikat dirinya, ataupun rohnya, tidak disertakannya, tidak dihadirkannya kalbunya, tidak beserta dengan asma Allah, tidak tegak nama Allah di dalam kalbunya, sia-sia semua perbuatan syariat yang kita lakukan. Jangan harap pahala. Pahala itu ada setelah benar. Betul enggak? Gaji itu kita dapatkan setelah kerja kita betul. Orang kerja sebulan, dia kerja seminggu ya dalam satu bulan. Kira-kira mau enggak bos gaji kita? Maulah digaji, tapi asal-asalan lah. Kadang main lempar yang ambil tak sesuai. Itu namanya ambul, istidrat. Kau ibadah tujuan apa? Pahala, ambil. Tapi tak ada rasa orang ibadah seperti itu. Karena ibadahnya ibadah raga, bukan ibadah jiwa. Sehat raganya, kuat jiwanya. Jasmani rohani beriringan. Tapi ketika dia menembus alam ketuhanan, jasmani tinggal di alam dunia tidak bisa baharu sampai ke Tuhan, tidak bisa. Baharu harus lebur, mati dulu. Bongkar dulu kuburan jasad itu. Maka kata Allah, kalau kau pengen beribadah kepada aku, kenalilah milik aku itu. Karena yang sampai itu bukan tubuh kasar, bukan tubuh jasmani, ini milik aku yang ada pada dirimu. Itulah yang disebut dengan alif lam mim. Itulah. Biar kita sebut tidak masalah, tapi kalau orang tidak ditanamkan, tidak ditunjukkan, tidak akan paham dia apa alif lam mim itu. Itulah zalikal kitab. Itulah kitab Allah yang tertanam ke dalam kalbu. Itulah surat Asy-Syu'ara ayat 52 Allah menegaskan. Muhammad kata Allah, apa itu bahasanya itu? Telah kumasukkan Al-Quran itu ke dalam dada kau. Sebelum itu kau tidak mengetahui apa itu iman. Sebelum itu kau tidak mengetahui apa itu kitab. Sesungguhnya kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara itu, Al-Quran itu adalah cahaya yang ada di dalam dada kau itu. Aku
amanahkan, aku titipkan, aku pilih, aku kehendaki di antara hamba-hamba tidak semua. Berarti bersyukur walau jumlah kita kecil, tapi ibadah kita ibadah berjalan di atas jalan kebenaran. Jangan malu jumlah kita sedikit. Walaupun kita 30-40 orang, tapi bergetar aras itu ketika kita berzikir. Kenapa? Berzikir kita terhubung, tersambung. Cuman tidak semua orang mampu merasakan getaran itu. Karena kita menemukan guru yang bisa menembus ke alam sana. Guru itulah sebagai pembimbing kita, penunjuk jalan kita. Karena mereka itu udah tahu jalan-jalannya. Bermakmumlah kita kepada guru. Guru bermakmum kepada rahasia Tuhan. Selamatlah kita. Maka dia nanti akan jadi pengacara-pengacara kita nanti. Kita masuk di dalam bendera siapa? Maka tidak boleh orang beramal ibadah tidak ketemu guru. Tidak boleh orang beramal ibadah tidak dapat ilmu. Tak ada guna ibadahnya. Sia-sia. Rugi. Ini kan kebanyakan umat Islam sudah merasa bahwa dia sudah, benar aku sudah salat. Kenapa? Aku sudah puasa di bulan Ramadan. Aku sudah membayar zakat. Aku sudah pergi haji 3-4 kali. Tapi sudah paham belum yang dikatakan rukun Islam yang pertama, syahadat itu? Sudah tegak belum syahadat di dalam diri itu? Sudah beraktif belum keluar masuk napas kita ini bertasbih mengagungkan asma Allah? Karena pada hakikatnya setelah ditanamkan nur Allah itu, nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu kita itu, napas keluar masuk sudah aktif. Jangan dipikir-pikir lagi, sudah. Karena tidak mampu kita memikirkan dengan akal. Karena itu bukan alam akal. Akal harus hilang dulu. Karena alam akal ini, alam pikiran ini alam dunia. Ya, coba lihat. Kalau orang tidur hilang akalnya. Ada tidak dunia dia? Ada tidak? Coba lihat. Orang tidur, terlelap. Mana ada dunia dia? Dia masuk ke alam berarti batas dunia ini, batas akal. Jadi kalau mau masuk ke dalam di luar alam akal, alam roh, itu harus tinggalkan akal dulu. Maka tak boleh ngakal-ngakal. Tak boleh akal-akalan. Cari gurunya, guru itu menunjukkan kita tentang cara menembus alam itu, gunakanlah teknik metode cara guru itu. Ikuti aturan dia, ikuti tata cara dia. Sakit ke, nyaman ke, ikuti, patuhlah. Karena kita kan bermakmum ke dia. Kita makmum, dia imam. Imam dia itulah hakikat dirinya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu bukan Nabi imamnya itu. Nabi ini kedudukannya sama dengan posisi wali. Cuman di zaman dulu tak ada wali. Namanya Nabi. Setelah Nabi wafat, penerusnya namanya wali. Apa itu wali? Wali yang mursida, seorang wali pembawa gelombang tali puhul, penunjuk jalan. Tapi isi yang didapat oleh wali dengan isi yang didapat oleh Nabi itu sama. Tak ada beda, cuman berbeda orang, berbeda zaman. Berarti kita yang menerima warisan Nabi. Kata Nabi, taraktu fikum amraini ma antamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitabullahi wa sunnatar rasul. Tak aku tinggalkan kepadamu, kuwariskan kepadamu umatku. Tak pernah Nabi mewariskan tulisan. Tak pernah Nabi mewariskan bacaan, tak ada. Kenapa? Tulisan itu, bacaan itu ada setelah zaman pemerintahan Ini harus dipahami oleh umat Islam. Ini kan yang dibanggakannya hafalannya. Aku sudah hafal sekian juz. Apa arti hafalan itu? Kalau di dalam tidak pernah membimbing, mengajarkan diri kita. Al-Quran itu bukan dihafal-hafal. Al-Quran itu cahaya membimbing kalbu kita. Sehingga kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Aku nanti mengumpulkannya ke dalam dada kau itu semua.
Atas tanggungan akulah mengumpulkannya, kata Allah. Dan nanti kau akan mampu untuk membacanya itu. Bagaimana cara membacanya? Itu surah Al-Qiyamah. Berarti kalau mau pengen mendapat bimbingan dari Al-Quran itu, amaliyahnya apa? Sir. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerakkan lidahmu. Sir itu bergerak gak lidah itu? Tidak ada. Maka disuruh kalau latih di roh tabi'i, lidah suruh naik ke atas. Maksudnya lidah ke atas itu tak boleh digerak-gerakkan. Maksudnya jangan ngomong, jangan bicara apa-apa, diam. Diam sediam-diamnya, kosong sekosong-kosongnya, hening sehening-heningnya, lebur di dalam zat Allah. Itulah baru orang bisa membaca Quran. Baru kecepatan alam akhirat itu bisa kita baca. Karena membacanya bukan dengan tulisan. Karena kau tulisan baharu, rusak binasa. Quran tulisan tuh kau bakar pun 100 biji kati kau lah. Tapi Quran yang di dalam dada tidak ada. Kumpulkan semua golongan jin manusia. Kau udah bisa menghancurkan Quran itu, tidak mampu. Itu aku yang menurunkan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku menurunkannya, aku juga yang memelihara, menjaganya. Kalau kau jaga nama aku di dalam dirimu, kau jaga kitab Allah dalam dirimu, aku akan menjaga kau dari dunia sampai akhirat selamat. Tak ada kesombongan ilmu ini, tak ada bangga-bangga, tak ada pamer. Benar-benar ibadah kita murni semata-mata mencari keredaan Allah. Apa yang mau dibanggakan apa? Kita ni memang menang la haula wala. Kau tak la haula wala tak masuk. Kalau ada masih dua Tuhan tak bisa. Maka la ilaha illallah. La dulu baru ada Allah. La ilaha illallah. Tiada dulu baru nyata Allah itu. Baru apa setelah Allah nyata? Muhammadar Rasulullah. Baru nyata Muhammad itu dalam diri kau. Setelah Muhammad nyata, nyatalah Muhammad dalam tubuh insan. Jadi insan tubuh jasmani ini mengenal rahasia Allah yang ada di dalam baru yang tubuh ini mengenal siapa hakikat dirinya. Hakikat dirinya Muhammad Rasulullah itu menghantarkan dia menuju ke Allah. Kembali dia kepada Rabbul Alamin. Selesai urusannya ilmu kita. Tinggi, tak ada kajian lagi lebih tinggi daripada ini. Cuman karena jemaah ini bingung, tak paham. Ini sama-sama jemaah bertikai, bertengkar. Apa yang dicari ini bingung gitu. Ilmunya sama, gurunya sama. Bingung kita nih, apa yang dicari sebenarnya? Pengen nak selamat ke, pengen nak bertengkar? Ilmunya sama, ya samalah kita mengamalkannya, tujuannya sama. Cuman ya memang perbedaan itu pasti ada. Pemikiran itu karena masih bermain di pikiran. Kau bermain di pikiran, kita selalu memandang jahat dan baik. Betul enggak? Orang kau masih bermain di akal, selalu menilai orang ini aku paling bagus, dia paling jelek. Coba kalau dia tidak ada mandang jahat dan baik. Kita berjalan di atas jalan kebenaran. Kati kau lah jahat baik, urusan kau berbuat untuk diri kau. Ya, kau berbuat baik untuk diri kau berbuat jahat untuk dirimu. Nanti ikra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Pada saat itu nanti detik-detik akhir daripada napas kita kau disuruh membaca kitab kau itu. Kitab itu kita baca. Kafa binafsika yauma alaika hasiba. Nanti saat itu kau menghisap diri kau sendiri. Kau tahu, supaya ilmunya sudah dasar luar biasa, cuman karena kita malas mengamalkannya, cahaya itu makin redup. Harusnya cahaya itu semakin terang, naik gelombang kesadaran kita. Berarti naik ke gelombang kesadaran itu berarti cahaya makin terang benderang, terang benderang, terang benderang. Kalau dia terang benderang, ada enggak rahasia lagi? Tak ada. Tuhan merahasiakan lagi dirinya. Cuman karena kita masih terhijab, terdinding oleh hawa nafsu pikiran kita, itu yang membuat kita sulit untuk memahami ilmu hak ini. Terus jangan terpengaruh ya dengan
Penjelasan tentang ilmu hakikat, ilmu ma'rifat di luar, kata dia memang gitulah penjelasannya. Tapi dia belum tentu memahami sesungguhnya, hanya belajar, dia hanya sebatas teori. Tapi kalau kita ini bukan teori lagi, kita sudah keluar daripada teori, sudah masuk ke dalam isi, melepaskan bungkus, menembus di luar alam diri. Itu berwisata ke dalam diri kita. Itulah haji yang sesungguhnya. Kita pakai pakaian kita dengan pakaian ihram. Ihram itu apa? Pakai kesucian. Berik dia baju jasad ini, dia berik baju dengan baju kebersihan. Berik pakaian roh itu pakai kesucian. Jasad bersih, batin suci. Baru dia sinkron, tidak berkelahi luar dan dalam ini. Kalau di luar masih diberi pakaian hitam, kita pengen berharap di dalam ini putih, tidak bisa. Kena air kopi di di dalam apa namanya nih, tekonya nih, isi dalamnya hitam, keluar hitam tak? Bisa tidak dalam hitam keluar putih? Berarti kalau keluarnya hitam, berarti menggambarkan bahwa isinya hitam. Kalau orang lemah lembut, sopan santun, berakhlak, itulah ilmu yang sebenar. Itulah orang berjalan di atas jalan hak. Itulah orang yang telah ditanam nur ke dalam kalbunya. Karena kata Allah, itu sudah kuturunkan kepadamu, hai manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Telah datang bukti kebenaran dari aku ini, kata Allah. Aku Rabbul Alamin, aku Rabbul Izzati, telah kuturunkan kepadamu cahaya yang terang benderang itu. Besertalah kau dengan aku. Kau tak beserta kan aku, mana ada pertolongan, mana ada keselamatan. Selalu berjalan dengan hawa nafsu. Inilah problem umat Islam sekarang. Beribadah tapi tak menemukan yang hak itu. Tak menemukan cahaya. Akhirnya syariat tampak hakikat, tak bisa menembus alam makrifat. Syariat untuk masuk ke hakikat harus punya guru dulu. Jasmani mau menembus ke alam roh bisa? Bisa tak ada alat. Kita nak kemana-mana ya harus punya kendaraan, minimal jalan kaki. Kan? Kalau mampu. Ini mau menembus alam akhirat itu alam yang bukan lagi alam dunia. Keluar sudah dari alam dunia. Tapi alam akhirat disalahpahami oleh umat Islam, nunggu mati kata dia. Ini yang saya menolak, tak terima rasa hati saya. Kalau akhirat nunggu mati. Ini kan pemahaman salah sebenarnya. Akhirat itu saat ini, detik ini. Karena Nabi bercerita akhirat, Nabi ketika itu masih. Berarti alam akhirat ini bisa diceritakan kalau kita bisa menembusnya. Bukan nunggu mati, bukan. Nabi bercerita surga, Nabi bercerita neraka, Nabi bercerita alam barza, Nabi bercerita jalan titian siratal mustaqim. Nabi masih hidup ke mati itu? Berarti kan nyata enggak akhirat itu di dunia ini? Nyata kalau orang yang mampu. Alatnya apa? Inilah alat yang sudah kita dapatkan dari guru kita ini. Inilah warisan Nabi. Jangan bangga-bangga keturunan Nabi kau tak dapat warisan Ini keturunan Nabi tapi warisan Nabi tak dapat. Apa warisan Nabi? Orang nama keturunan tuh kalau datuknya punya tanah 5 kapling, anak cucunya sama. Anda percaya tanya Pak Ruslan nih. Berapa banyak ditinggalkan nih waris ini. Tak mungkin mak bapaknya meninggalkan 5 kapling, anak dapat setengah kapling. Masuk akal? Sama jumlahnya. Nabi mewariskan kitab Allah, bukan mewariskan bacaan, bukan mewariskan tulisan. Tapi ingat Bapak Ibu ya, bukan berarti kita dapat kitab Allah tak boleh membaca Quran yang tulisan itu. Mushaf Al-Quran itu bukan tak boleh dibaca. Membaca itu harus memahami maknanya. Apa perintah Tuhan, apa maunya Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam Quran Jahir itu. Carilah, temukanlah Quran yang setelah dapat Quran yang sesungguhnya itu, itulah sebenarnya alat kita untuk beribadah kepada Allah. Baru semua ibadah yang kita lakukan tidak ada lepas dari pandangan Allah. Semua bernilai di sisi Allah. Bangga kita, napas kita, baring, tidur, makan, berjalan, semua
bernilai ibadah di sisi Allah, jangan cari lagi pahala-pahala. Pahala itu kalau orang sudah tersambung, sinyalnya sudah terhubung, baru ada pahala. Bukan berarti kita rajin mengerjakan, tapi tidak terhubung sinyalnya kepada Allah, tidak akan mungkin kita mendapatkan pahala daripada Allah. Jadi Bapak Ibu ya, bangga kita, senang kita, jangan kita merasa malu jumlah kita sedikit. Tegakkan nama Allah. Berani orang membantah kita, berani orang mengejek-ngejek kita, dia bukan melawan, bukan memusuhi kita, tapi memusuhi milik Allah itu. Karena tidak semua orang yang berani mengatakan kebenaran ini. Al-haqqu mir rabbik, kata Allah, katakanlah kebenaran itu dari Tuhan. Fala takunna minal muntarin, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit, walaupun berat, walaupun kata orang tu pedang di leher kita, kalau itu kebenaran jangan malu kita menyampaikannya, karena kita bersama dengan sumber kebenaran itu. Tak ada orang bisa menghukum orang berjalan di atas jalan kebenaran. Siapa yang berani? Cari jin yang paling hebat, paling kuat di muka bumi ini. Kalau berjalan dengan nama Allah, dengan cahaya Allah, tak ada satu orang bisa membinasakan dia. Karena tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau di atas jin ada jin, tapi di atas Tuhan tak ada Tuhan. Berjalanlah kau di atas jalan cahaya. Maka ingat Allah itu. Nak makan, nak berjalan, nak duduk, apalagi sudah kita mau melaksanakan perintah dia seperti salat, puasa, zakat, haji, bukan bacaan, bukan. Nawaitu sawma qadin an adai fardus syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bacaan bagus-bagus, mantap. Tapi harusnya kau orang benar-benar lillahi ta'ala, setengah piring ya makan. Ini balas dendam. Ini kurang nih. Semua mau dibeli ke bulan puasa tu. Tapi yang dimakan hanya satu saja. Bakwan kenyang dah. Kau ngapa? Banyak minum. Haus katanya, kan? Itu ngapa berani ngomong? Karena pernah mengalaminya. Kita kan ngomong berdasarkan pengalaman. Tak boleh ngomong kalau kita tak mengalami. Itulah zahilianya kita. Dulu kita pun seperti itu juga. Kadang-kadang tak ada lagi sedikit untuk angin nih. Penuh kain ya. Baru nak sedap tengap-ngap nafas. Suruh tarawih berat kata dia. Karena kenapa dah tak bisa bergerak dah aku ni. Kenapa dah penuh air dah. Itu kan nama tak seimbang. Sepertiga air, sepertiga angin, sepertiga nasi. Pandailah ngatung, jangan pula diukur-ukur. Ini udah sepertiga ya. Tinggal sepertiga ini untuk angin nih. Seperti jangan diukur-ukur, jangan. Kira-kira ya lah. Pandai-pandailah ngatur diri kita sendiri kan. Saking nyaman tulang tu, tulang-tulang apa dimakan. Itu nama orang selalu berjalan menurutkan hawa nafsu. Tidak selamat orang berjalan di atas jalan ke nafsu itu. Karena kalau dia berjalan di atas jalan nafsu, itulah orang-orang yang celaka, orang lalai. Orang salat tu bisa celaka, jangan kira kita salat tak celaka. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un tu, fawailul lil musallin. Sallin salat artinya. Celaka kau yang salat tu. Ngapa tidak celaka orang pemabuk, peminum, penjudi? Ini orang salat celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Karena dia lalai. Karena dia tak tahu berjalan di atas jalan kebenaran. Dia tidak menghadirkan kalbunya dulu di saat dia salat. Dia tidak berserta dengan cahaya Allah yang diturunkan itu. Itulah kitab Allah, itulah nur iman. Kau bisa beriman karena ada nama Allah itu. Kau tidak apa yang kau imani. Kau bisa berzikir karena ada itu. Betul tak? Maka laulaka ma khalaqtu afla. Kau tidak karena engkau ya Nur Muhammad tidak aku jadikan alam. Alam ini tak ada kalau tidak ada dia. Kenapa setelah ada
yang dinyatakan oleh cahaya itu, yang nyata ini lupa dengan sumbernya. Sumbernya itulah jahir yang menjahirkan tubuh-tubuh yang ada di alam dunia ini. Baik tubuh binatang, pohon-pohon, bintang, bulan, langit, semua itu dijahirkan oleh cahaya. Maka laulaka ma khalaqtu aflaka. Kau tidak karena engkau ya Nur Muhammad, tidak aku jadikan alam beserta ini. Berarti alam beserta isi tercipta daripada cahaya. Maka ingat cahaya itu yang sudah ditanamkan ke dalam kalbu itu. Berat guru mau masukkannya tuh. Orang banyak sirik-sirik sampai bisa terlempar sana, terlempar sini. Kau dulu kita banyak melihat orang-orang yang seperti itu tuh. Yang suka mandi air bunga, yang suka makan kampung, yang suka buang-buang. Itu terlempar sana, terlempar sini itu tuh. Dia mau ngelepaskan itu tuh, jin yang ada di dalam batinnya. Bukan perkara mudah guru itu. Yang senang-senang mau jadi badal. Kalau bisa ditolak, risikonya berat. Senang dia pengen dipuji-puji. Bagus sudahlah, kita imam guru dah selesai, kita berjamaah sama-sama kita berzikir. Kalau ada yang siap yang mampu silakan. Orang beriman bukan harapkan pujian, bukan harapkan bangga-bangga, tak ada untungnya. Malu kita dipuji sebenarnya itu. Dipanggil-panggil dengan kata-kata yang istimewa itu malu rasanya. Tak ada untungnya. Tapi banggalah ketika kita ini bisa dalam beribadah itu sinyal itu nyambung, banggalah kita itu. Tidak semua orang bisa. Banyak orang-orang ibadah, kata Nabi mengatakan nanti suatu zaman kata Nabi, ya'ti 'alan nas zamanu yusallu wa la yusallun. Nanti suatu zaman kau lihat banyak orang yang rajin ke masjid, rajin salat, tapi sebenarnya kata Nabi dia tidak pernah salat. Dia tidak ngerti apa makna salat yang sesungguhnya. Salat itu bukan hanya rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, rukun-rukun 13 itu bukan. Salat itu duduk pun kita bisa menegakkan asma Allah. Baring pun kita tegakkan nama asma Allah. Berjalan pun tegak nama Allah. Itulah orang-orang yang tegak nama Allah. Berarti dia aqimisah salah. Ketika dijahirkan, diwujudkan di alam dunia ini namanya rukun 13. Jadi namakan amaliyah itu banyak ya. Amaliyah itu bukan hanya salat saja. Rukun-rukun yang 13 itu. Amaliyah itu apa saja kita. Makan, baring, duduk, berdiri, berjalan, apapun. Maka kata dalam Al-Quran apa? Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Dalam keadaan kau duduk, berdiri, berbaring, ingatlah nama Allah itu. Kan kita dah paham belum nama Allah nih? Kalau masih bingung nama Allah, tanya, jangan malu. Saya ini nama apa maksud nama Allah itu? Nama Allah itulah gelombang tali Apa Allah itu? Nurun ala nurin. Betul tak? Surah An-Nur itu ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati. Allah itu cahaya langit, cahaya Itulah orang yang beserta dengan nama Allah. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan mudarat kau beserta dengan nama Allah, baik di langit maupun di bumi. Maka kita selalu rukun dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu berjalan di atas jalan yang benar. Maka tak suka bertengkar, tak suka berkelahi. Itu rumah tangga yang berjalan di atas dengan nama Allah. Jadi penyejuk semua. Jangan dua-dua jadi api terbakar. Kalau satu api, yang satu siram dengan air sejuk. Kalau dua-dua api, habis rumah tangga. Bensin atau bakal lah dia habis. Orang suka bermain di api akan akibatnya akan kita dapatkan apa itu? Orang-orang selalu bermain dengan api itu kepanasan. Ya, saya rasa ini dululah penjelasan singkat ya. Kita tidak panjang lebar karena kita ini rutin kan.
Saya pun tak mampu menyampaikan ini, kau tampak bimbingan petunjuk. Bukan kita marah. Tak ada dengan kata-kata lagi dah. Tak ada bacaan, tak ada tulisan. Apa yang keluar dari bibir inilah, ya, inilah yang mampu saya sampaikan dengan niat tujuan supaya kita bersama-sama berjalan di atas jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu jalan cahaya, Bapak Ibu, ya. Ingat cahaya itu. Saya rasa ini dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.